maksudnya. Oh, Ciro! Ciro gol! Dan dia Ciro Alves, nama yang kini sangat akrab bagi para pendukung Maung Bandung. Tapi sedikit yang tahu bahwa perjalanan pria Brasil ini penuh belokan tajam, kegagalan, dan keputusan-keputusan berani yang akhirnya menuntunnya ke Indonesia. Ini adalah kisah lengkapnya. Kisah tentang bagaimana seorang anak dari pelosok Brasil menjadi salah satu pemain paling disegani di Liga Indonesia. Ciro Alves lahir di Mato Grosso, Brasil. Wilayah yang jauh dari ingar-bingar sepak bola kelas atas. Kota kecil, lapangan seadanya, dan komunitas yang teras membentuk karakter Ciro sejak kecil. Tidak seperti bintang-bintang yang masuk akademi top sejak usia dini, Ciro bermain di lapangan tanah bersama teman-temannya, tanpa fasilitas, tanpa pelatih profesional. Yang ia punya hanyalah ambisi dan pola pikir keras. Kalau ingin keluar dari sini, aku harus berlari lebih cepat dari masalahku. Perjalanan profesional Ciro dimulai tanpa gemerlap. Ia masuk klub-klub kecil Brasil, berpindah-pindah, mencoba meyakinkan pelatih bahwa ia layak diberi menit bermain. Tahun-tahun awal itu tidak pernah mudah. Banyak pemain Brasil menyerah di fase ini. Tapi tidak untuk Ciro. Yang membuatnya bertahan adalah dua hal: kerja keras yang konsisten, kemampuan fisik yang menonjol, kecepatan, tenaga, dan daya tahan. Kualitas ini membuatnya diperhatikan oleh klub-klub luar negeri, terutama dari Asia. Titik penting karir Ciro terjadi ketika ia mengambil keputusan yang tidak populer. Pindah ke Liga Thailand. Bagi kebanyakan pemain Brasil, Liga Asia dianggap jalan memutar, bukan tujuan utama. Namun Ciro melihatnya berbeda. Di Thailand, ia menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak ia punya: kepercayaan. Klub memberinya peran besar. Pelatih mempercayai pergerakannya. Fans melihatnya sebagai harapan. Dari sini, Ciro mulai berkembang menjadi penyerang yang matang. Ia bukan hanya mengandalkan fisik, tapi juga belajar bagaimana membaca ruang, memanfaatkan duel, dan mengatur ritme permainan. Beberapa klub Liga 1 sudah mengamati Ciro sejak lama. Kecepatan, tenaga, dan gaya duel fisiknya sangat cocok dengan gaya kompetisi Indonesia yang intens dan agresif. Dan ketika Persib mencari penyerang yang bisa jadi tembok, bisa jadi pelari cepat, bisa mencetak gol, dan punya mental juara, nama Ciro ada di daftar teratas. Transfer itu bukan kebetulan. Itu hasil dari pengamatan, analisis, dan kebutuhan taktis. Saat tiba di Bandung, ekspektasi langsung membengkak. Persib butuh pemain yang bisa mengubah arah pertandingan. Ciro tidak datang sebagai superstar yang penuh sorotan, tapi datang sebagai pekerja keras yang siap membuktikan diri. Dan dari hari pertama latihan, jelas terlihat, ia berbeda. Cara ia menahan bola, membuka ruang, berduel dengan bek, serta cara ia memulai pressing menunjukkan bahwa ia bukan pemain yang hanya menunggu bola di kotak penalti. Ia adalah penyerang modern. Untuk memahami dampaknya, kita perlu melihat apa yang dibawa Ciro secara taktis. 1. Ball carrier kuat. Ciro bisa membawa bola dari tengah ke depan, memecah struktur pertahanan lawan. 2. First defender. Dialah pemain pertama yang menekan lawan ketika bola hilang. 3. Target man, sekaligus runner. Kombinasi yang jarang, kuat untuk duel, cepat untuk lari diagonal. 4. Magnet pertahanan. Kehadirannya menarik 2-3 bek, membuka ruang untuk winger dan gelandang serang. Inilah alasan mengapa ia dianggap salah satu striker paling komplit di Liga 1. Hal yang paling dihargai Bobotoh bukan hanya gol-golnya, tapi sikap bertarungnya. Ciro bukan jenis pemain yang berjalan-jalan ketika tim tertinggal.
Ia tipe pemain yang kembali berlari, kembali berduel, dan mencari bola. Setiap pertandingan membuktikan hal itu. Ciro bermain dengan hati, bukan hanya kontrak. Tidak ada perjalanan yang mulus. Ciro pernah mengalami cedera, adaptasi, dan masa sulit. Tapi, seperti yang ia pernah katakan, kalau aku sudah jatuh, aku akan berdiri 2 kali lebih kuat. Dan benar saja, setiap kali kembali, permainannya selalu meningkat. Fans melihat itu, tim melihat itu, dan itulah yang membuatnya tetap menjadi pilihan utama. Sulit menjelaskan dengan kata-kata, tapi Ciro memang cocok dengan kultur Bandung. Kota yang ramah, tim yang penuh sejarah, fans yang tidak pernah berhenti bernyanyi. Ciro menemukan sesuatu yang tidak ia temukan di tempat lain. Rasa memiliki. Ia tidak hanya bermain untuk klub, tapi untuk orang-orang yang mengangkat benderanya setiap pekan. Sekarang, Ciro sudah menjadi bagian penting dari sejarah modern Persib. Bukan hanya soal gol, tapi soal identitas permainan. Ia membuktikan bahwa jalur panjang dari Brasil, Thailand, Indonesia bukanlah cerita tersesat, tapi cerita tentang keteguhan dan keberanian mengambil jalan yang tidak ditempuh banyak orang.